Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kembali lagi di pembelajaran kita. Tema 8, sub 4, pembelajaran kedua. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkatilah pembelajaran kami hari ini. Tuhan kiranya menolong kami semua dalam nama Yesus. Amin. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang aturan penggunaan huruf kapital, menjaga kebersihan lingkungan, dan juga tentang membaca dongeng. Ya, kita akan membaca cerita pemuda bersuling ajaib. Nah, anak-anak, perhatikan cerita pemuda bersuling ajaib. Dikisahkan pada zaman dahulu terdapat sebuah kota yang terletak di kaki bukit. Kota itu bernama Kota Hamelin. Penduduk yang tinggal di Kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Tetapi sayangnya kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah di sembarangan tempat. Akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Seiring berjalannya waktu, makin lama jumlah tikus terus bertambah dan kota itu pun dipenuhi oleh kawanan tikus. Para tikus mulai terlihat berkeliaran di mana-mana. Mereka bergerak bebas di mana saja tanpa sedikit pun merasa takut ketika melihat manusia. Untuk mengatasinya, sebagian penduduk di kota itu mencoba untuk memelihara kucing. Selain itu, ada pula yang memasang berbagai perangkap tikus untuk membunuh atau membinasakan tikus. Namun semua usaha yang telah dilakukan sia-sia dan tidak pernah membuahkan hasil. Jumlah tikus makin lama makin banyak. Penduduk menjadi kesal dan kehabisan akal untuk melenyapkan tikus-tikus tersebut. Musibah yang menimpa kota Hamelin rupanya telah tersebar luas hingga ke kota-kota lain yang di sekitarnya. Dari salah satu kota tersebut, ada seorang pemuda yang datang ke kota Hamelin. Pemuda itu menawarkan diri untuk mengusir semua tikus yang berkeliaran. Sebab imbalannya, sang pemuda itu meminta upah sebesar 2 keping emas kepada setiap orang yang ada di Hamelin. Warga masyarakat Hamelin segera mendiskusikan tawaran sang pemuda. Setelah berdiskusi panjang lebar, akhirnya mereka setuju dan sepakat untuk membayar. Meskipun harga yang ditawarkan pemuda itu sangat mahal menurut mereka. Setelah kesepakatan tercapai, sang pemuda lalu pergi ke tengah lapangan. Ia kemudian mengeluarkan sebuah suling dan mulai meniupnya. Suara yang keluar dari suling itu sangat merdu dan melenakkan siapa saja yang mendengarnya, baik manusia maupun binatang. Para tikus yang mendengarnya seakan terhipnotis dan mulai keluar dari persembunyian mereka untuk berkumpul di sekeliling sang pemuda. Ia lalu berjalan perlahan-lahan sambil tetap meniup suling menuju ke sebuah sungai yang letaknya di pinggir kota Hamelin. Setelah sampai, sang pemuda langsung menceburkan diri ke tengah sungai. Hal ini diikuti pula oleh kawanan tikus. Ternyata para tikus tersebut tidak dapat berenang hingga seluruhnya tenggelam. Saat kota telah terbebas dari gangguan tikus, sang pemuda kemudian menagih bayaran kepada para penduduk. Namun ternyata para penduduk menolak untuk membayar sang pemuda. Mereka menganggap bahwa kerja sang pemuda hanya meniup suling tidak sesuai dengan upah yang dimintanya. Sang pemuda menjadi marah. Ia lalu meniup sulingnya lagi dengan nada yang berbeda. Irama yang keluar dari suling itu
ternyata sangat memikat hati anak-anak dan segera mengikuti si pemuda pergi keluar kota Hamelin. Sebaliknya, bagi orang dewasa yang mendengarnya, seakan terlena dan tidak menyadari keadaan di sekitarnya. Ketika sang pemuda telah berada di batas kota, barulah penduduk Hamelin tersadar kalau anak-anak mereka juga dibawa serta. Mereka lalu berlari menyusul sang pemuda sampai ke perbatasan kota Hamelin. Saat bertemu sang pemuda, mereka lalu membujuknya dengan janji akan memberikan sekantong keping emas asal mau mengembalikan anak-anak mereka. Namun, bujuk rayu penduduk Hamelin tidak dihiraukan oleh sang pemuda. Sambil terus memainkan suling, pemuda itu membawa anak-anak menuju sebuah gua yang terletak agak jauh dari perbatasan kota Hamelin. Setelah seluruh anak-anak masuk ke dalam gua tersebut bersama sang pemuda, secara tiba-tiba gua tersebut hilang dari pandangan. Para penduduk yang melihat langsung kejadian itu hanya bisa menyesal. Mereka menyesal karena telah berbuat ingkar pada sang pemuda yang akhirnya harus ditebus dengan menghilangkannya anak-anak mereka. Sumber dari http penulis dongeng blogspot KOD 2013-07 Dongeng Anak Pemuda Bersuling Ajaib. Demikianlah kisah sang pemuda bersuling ajaib. Nah, anak-anak, ada amanat yang kita pelajari dari kisah tersebut. Oke, sampai di sini pembelajaran. Tugas silakan dilihat.